berada di Singkawang, tepatnya di rumah adat Singkawang, pemerintahan Kota Singkawang, Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat. Dan saat ini kita sedang berada, sedang bertemu dengan Bu Uli. Bu siapa namanya, Bu? Bu Uli Matondang. Bu Uli Matondang, dengan konteks bahwa ini pengerusakan terjadi terhadap rumahnya, ya kan? Kalau kita melihat dari sisi aturan hukum, itu sudah melanggar pasal 406 KUHP. Dan setiap orang mengeksekusi rumah orang harus ada putusan pengadilan. Nah, dengan ini kita langsung minta kronologis yang terjadi kepada Ibu Uli. Bu Uli, selamat malam. Dengan adanya satu pengerusakan yang terjadi di rumah Ibu, kira-kira kronologisnya seperti apa, Bu? Saya itu kan tanah yang di Jalan Raya Pontianak Singkawang, letaknya di Kaliasin luar itu kan tanah almarhum kakek saya. Jadi tahun 2021 saya panggil BPN untuk ukur ulang balik batas, jadi dengan luas yang tadinya 20.000 2 hektar jadi sisa 19.000 meter persegi. Nah, setelah itu saya timbun, terus saya bangun rumah dengan ukuran 8 x 10. Saya pasang listrik. Nah, setelah itu memang ada waktu itu yang namanya pokoknya Pak RT Kaliasin bilang bahwa di atas tanah ini ada sertifikat atas nama Pang Jakfung. Jadi saya bilang orangnya kemana? Kok nggak ada? Kan begitu. Jadi setelah saya mendengar isu-isu bahwa ibunya ini orang yang punya tanah itu lagi di Taiwan, ya. Jadi tidak lama kemudian Pak Felix ini dan kawan-kawan, Pak Ajau dan rekannya ini datang bertanya, memang ada dia bertanya. Cuma pada saat itu kenapa seperti yang dia bilang, kenapa Bu Uli tidak mau mengaku, ya? Jadi saya waktu itu memang tidak mau mengaku karena apa? Yang saya minta pada saat itu orang yang punya tanah hadir. Karena apa? Karena saya mau bernegosiasi, mau berdamai, ya. Tetapi mereka bilang nggak bisa, ada. Cuma ngomong begitu aja. Ya udah, saya biarkan aja. Selang berlanjutlah sampai akhirnya saya berangkat ke Jakarta bulan 10 2022. Bulan 10 2022 saya berangkat ke Jakarta karena pekerjaan. Sampai bulan April itu saya mendapat kabar dari anak buah saya, katanya rumah ibu dan listrik ibu sudah diputus dan tanah ibu sudah dipagar. Saya bertanya, siapa yang magarnya? Nggak tahu, Bu. Siapa yang merobohkannya? Tidak tahu, Bu. Tapi di situ ada nama Pak Januardi Hasim dan kawan-kawan. Oh, saya bilang gitu. Terus saya pulang, kan? Saya pun akhirnya melaporkan ke Pak Binua. Selaku dia paman saya, ya. Jadi saya lapor ke Pak Binua, di mana rumah saya diroboh tanpa seizin saya, PLN dicabut tanpa seizin saya, kan begitu. Nah, akhirnya terjadilah adat ini, Pak. Nah, pada saat pertama mereka sudah mengaku, pertemuan ada pertama mereka mengaku bahwa mereka yang membongkar dan mereka yang menyimpan listrik meteran itu masih mereka simpan pada saat itu, ya. Nah, terus kemarin saya pergi sebelum pertemuan kedua, saya pergi ke PLN. Dan saya dapat surat dari PLN yang mengatakan memang mereka ada melapor untuk menitipkan KWH. Tetapi KWH-nya tidak ada sama mereka, tidak ada sama PLN. Tetap masih ada sama mereka. Nah, yang saya tegaskan di sini, masalah tanahnya sudahlah, saya tidak itu, ya. Karena itu saya pikir bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Yang saya tidak terima ini merobohkan rumah saya tanpa izin, itu aja. Saya tidak tahu apa-apa. Kan masa ini kan tempo tenggangnya kan lama. Dari 2021 ke 2023. Kan? Nah, kenapa kok mereka ngomong sama Pak Tunggu mereka tidak tahu itu rumah siapa? Meteran siapa? Kan mereka bukan orang goblok, Pak. Mereka kuasa hukum loh, orang pintar loh. Apalagi Pak Januardi Hasim itu pengacara senior loh di Kota Singkawang. Masa tidak tahu? Oke, mereka mengklaim Pak Haji Deni karena pada saat itu Pak Haji Deni mengaku katanya, ya. Nah, tapi di kepolisian waktu panggilan kedua Pak Haji Deni sudah mengaku di depan polisi bahwa itu bukan punya saya, bukan tanah saya tidak punya surat. Jelas dong Pak Haji Deni kena hukum, kan?
menang dong mereka di pengadilan, dan tadi masih mereka katakan bahwa mereka bertindak atas nama pengadilan. Kalau mereka bertindak atas nama pengadilan, mereka orang hukum, harusnya pihak pengadilan, lurah, kepolisian hadir dong merobohkan rumah itu. Betul. Tapi kan ini tidak ada, mereka yang merobohkannya. Nah, jadi di sini saya tekankan, yang saya kecewa, yang saya kesalkan yaitu tadi, kenapa mereka tidak punya itikat baik untuk Membongkar rumah. membongkar rumah itu. Izin ke saya kah, telepon saya kah, kan nggak mungkin Pak, dalam masa 1 tahun sampai 2 tahun mereka nggak tahu itu rumah siapa. Kan? Sampai sekarang mereka bilang, kami kan nggak tahu, kami keputusan pengadilan, selalu begitu. Makanya itu yang saya kesalkan aja Pak. Baik. Udah, begitu ceritanya Baik, Pak. Bu. Terima kasih. Dalam konteks ini kan Bu, konteks sosialisasi atau konteks mediasi ya, Bu, Iya. ya. Yang nyaris terjadi apa namanya, nyaris terjadi psikis tadi ya kan. Mhm. Nah, jadi dengan demikian dengan hasil putusan adat saat ini, kira-kira apa tindakan Ibu selanjutnya berkaitan dengan pengerusakan rumah Ibu, dan apakah Ibu akan melapor ke hukum lagi karena ini kasus pidana? Ya, untuk selanjutnya saya pasti akan melapor ke ranah hukum ya, sampai mungkin ke pengadilan, karena kami masing-masing punya surat toh. Ya. Nah, karena untuk masalah tanah bukan pihak kepolisian, Ya. itu ke pengadilan. Ya. Itu akan saya lanjutin nanti setelah adat ini selesai. Iya, begitu Pak. Dan di konteks ini kan Bu juga kita ketahui bersama bahwa di dalam KUHP pasal 601 itu kan jelas bahwa di situ mengatakan bahwa apabila sekelompok orang mengerjakan satu kegiatan yang melawan hukum itu pidana, ya kan. Dengan demikian Ibu kan saya dengar juga Ibu juga bagian daripada praktisi hukum di sini kan. Kira-kira Ibu mencermati itu dan mengambil sikap seperti apa untuk masalah ini? Untuk nanti pertemuan kedua mungkin setelah ini ya, setelah ini kan nanti ada pertemuan kedua yang untuk mereka mau membayar adat ya. Nah, setelah mereka membayar adat yang untuk masalah melanggar adatnya ini, Ya. mungkin saya akan mengajukan lagi kepada Pak Temenggung dan kepada Dewan Adat lah ya, kita bilang Dewan Adat di sini, bagaimana dengan pertanggungjawaban rumah saya yang dirobohkan itu. Nah, setelah itu baru nanti saya akan melapor ke Polda. Ya. Iya, itu Baik, Bu. Pak. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Pak. Demikian pemirsa hasil wawancara kita secara eksklusif bersama Ibu Uli Yuli, Matondang. Ya. Bu Uli Matondang ya, kepada masyarakat yang ada di seluruh pemerintahan Kota Singkawang atau seluruh pelosok tanah air, share dengan kawan-kawan yang ada, dan jangan lupa sampaikan dan berikan komentar. Terima kasih dan selamat malam. Malam. Oke, terima kasih.